dulu bahwa kita hidup di dalam lingkungan yang tidak memberikan return lebih tinggi gitu. Jadi pertama kali ada acuan untuk cuan berapa returnnya. Dan kalau teman-teman ingin punya uang lebih banyak, ya teman-teman bisa masuk lebih banyak di reksadana saham, namun harus disiplin ya lebih banyak karena tidak seperti zaman saya, cuannya itu lebih gede. Jadi silakan Anda bisa misalnya Anda mengalokasikan sekitar berapa? 40% dari aset Anda itu di katakanlah pendapatan reksadana saham ya. Kemudian Anda juga bisa sekarang 40% juga di reksadana pendapatan tetap dan yang namanya di reksadana pasar uang Anda bisa sisanya. Saya sampaikan bahwa 23 tahun terakhir saya tidak memiliki deposito setetes pun gitu. Karena saya ngelihat suku bunga itu akan tetap rendah dan mendingan saya beli reksadana pasar uang gitu ya. Jadi dalam kesempatan ini ada baiknya kita melihat proyeksi ekonomi ke depan seperti apa. Jadi cuannya berapa? Jadi teman-teman ini hidup ketika siklus sapi kurus memakan sapi gemuk gitu. Returnnya nggak akan lebih tinggi. Dan kalau saya ngelihat sekarang malah return yang lebih tinggi tetap ya antara gabungan capital gain dan kupon itu tetap ada di reksadana pendapatan tetap gitu. Tapi teman-teman perlu belajar. Ya ini belajar itu adalah lakukan regular installment ya. Teman-teman bisa memilih saham-saham yang boleh dibilang terbilang adalah new economy. Jadi kalau bisa teman-teman langsung belajar ini kira-kira saham-saham yang katakanlah terpilih sebagai new economy ini valuasinya udah bagus belum? Tapi saya sampaikan ya, betting terbesar Indonesia adalah di Omnibus Law. Kalau Omnibus Law ini menarik ya, maka teman-teman akan bisa melihat sektor-sektor infrastruktur, sektor-sektor misalnya seperti property development buat industrial estate ya itu akan kembali moncer gitu dan itu penting banget. Tadi kita udah memulai di acara ini bagaimana perusahaan-perusahaan asing itu hengkang dari Indonesia ya dan coba di solve dengan yang namanya Omnibus Law ini. Kalau ini nanti berhasil dan so far saya ngelihat sih penerimaan masyarakat dialektikanya juga lumayan positif kendati di awal-awalnya ada katakanlah demo-demo yang sifatnya destruktif ya. Itu jadi saya pada usia saya sekarang saya membutuhkan yang namanya distribusi karena itulah saya juga invest cukup banyak langsung di SBN karena setiap bulan saya menerima kucuran kuponnya. Demikian. Jadi yang namanya strategi investasi ada baiknya kita start from the end. Anda pengen punya uang berapa ketika pensiun, dari situ diturunkan strategi aset alokasinya. Dan ini sifatnya klinikal, tidak bisa overall disampaikan karena akan mislead. Mhm. Pak Budi, kalau kita lihat kan di antara reksadana ini ya kita lihat begitu pergerakannya yang lain begitu minus dan reksadana pendapatan tetap begitu ya plus walaupun juga plusnya tidak besar-besar amat 2 sampai dengan 3% begitu. Reksadana uang maksud saya yang lainnya itu pergerakannya juga agak cukup minus begitu ya. Nah, walaupun reksadana pasar uang begitu ya pergerakannya ya nggak terlalu besar sih minus plusnya begitu 2 sampai dengan 3%. Tapi Anda melihat seberapa besar juga prospeknya untuk reksadana pasar uang, Pak? Pasar uang kemungkinan akan kurang menarik ya karena suku bunga akan turun gitu. Jadi reksadana pasar uang tetap saja dia mungkin diinvestasinya di deposito atau obligasi jangka pendek. Yang jelas itu lebih bagus daripada deposito ya. Jadi kalau yang namanya untuk investasi supaya tidak namanya tuir sebelum tajir ya, kita mesti ngelihat aset mana yang orientasinya growth ya, memberikan peningkatan pendapatan, kemudian proteksi dan memberikan distribusi ya. Berarti sebenarnya deposito tuh bukan masuk ranah investasi karena dia tidak memberikan aspek yang namanya growth gitu. Jadi saran saya sekarang adalah teman-teman bisa memanfaatkan kupon obligasi yang pada dasarnya seharusnya lebih rendah dari bunga perbankan. Tapi yang namanya kupon namanya SBN itu biasa ditetapkan pemerintah lebih tinggi padahal resiko namanya gagal bayar SBN itu rendah. Nah, SBN inilah contoh dari investasi yang high return low risk.